Halo semua, oke aku akan membahas tentang Karen's Dinner, Bali drama yang barusan terjadi akhir-akhir ini. Dan ini ceritanya Karen versus Karen. Buat teman-teman yang belum tahu, belum paham emang ada apa sih di Karen's Dinner restoran di Bali. Konteksnya adalah ada seorang dokter yang datang ke Karen's Dinner tapi nggak terima kalau misalnya beliau itu dipanggil tanpa sebutan dokter. Akhirnya ada emosi-emosi terjadi dan dokter ini emosi sampai ngejambak si cewek ya, dan bisa dilihat rambut yang rontok atau yang lepas atau yang tercabut itu sebanyak ini. So, oke, mari kita semua sama-sama belajar dan memahami dan zooming out kenapa ini bisa terjadi. Disclaimer, ini aku tidak maksud memojokkan satu pihak. Oke, Karen's behavior itu apa sih? Karen's behavior itu bisa dideskripsiin sebagai orang yang sombong, seenaknya sendiri, suka nganggep semua itu haknya dia. Intinya dia being very entitled. Dan ini adalah sebuah stereotype atau ya sebutan meme atau slang yang populer banget di Amerika, Kanada, atau mungkin Australia juga, aku juga kurang paham. Bahkan ada sebutannya kalau misalnya Karen itu senengannya call to the manager, terus ada quote Karen. Intinya itu kayak sesuatu yang populer lah di luar sana, tapi mungkin di Indonesia itu belum banyak yang tahu, apalagi yang senior-senior itu belum ngeh Karen itu gimana sih. Tapi mungkin buat teman-teman yang sebaya sama aku pasti udah paham lah ya Karen itu seperti apa. Nah, stereotip Karen itu biasanya, oh iya dia orang parubaya, rambutnya pendek, terus ada kayak rambutnya sendiri gitu loh khusus untuk Karen. Tapi ini yang terjadi karena pelakunya adalah laki-laki, jadi sebutan lainnya untuk Karen yang cowok itu Kevin sebenarnya. Contoh lainnya Karen itu biasanya mereka menuntut hal-hal yang tidak masuk akal, terus kayak mempermasalahkan hal kecil dan suka panggil manajer. Misalnya, di luar toko itu ada tulisan diskon 50%, tapi ada tulisannya kecil all item dan tanggalnya sampai misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Mei. Terus di tanggal 11 Mei dia datang tuh Karen, tapi dia bilang loh itu tulisannya diskon, itu belum dicepot, berarti itu diskon 50%. Dan dia bisa nggak terima itu dan minta manajer untuk ngobrol sama dia untuk ngejelasin kenapa itu masih muncul dan beberapa, pokoknya mereka itu seribet itu. Nah mungkin kalau misalnya kita lihat sama kejadian apa yang terjadi di Karen's Dinner Bali, beliau tidak terima kalau misalnya beliau itu tidak dipanggil dokter gitu kan. Ya terus kenapa banyak dokter? Nah, unpopular opinion, mungkin ini biar kita sama-sama tahu ya kenapa si bapak bisa seperti ini. Ya namanya di Indonesia yang namanya gelar itu, apalagi untuk yang senior-senior itu kayak ngelihat banget gelarnya dia apa, S1, S2 kah, dokter kah, PhD kah. Mungkin sampai sekarang juga, tapi buat kita yang ya punya teman lebih banyak yang mungkin kasarannya mainnya lebih jauh, itu hal kayak gitu nggak terlalu diperhatikan lagi gitu loh. Kayak tergantung personalitimu kayak gimana, kecerdasanmu, atau mungkin cara kamu menempatkan diri itu yang lebih dilihat gitu kan. Bukan physicalnya lagi, bukan appearance-nya lagi, bukan gelarnya lagi, tapi who you are as a human. Nah, kalau aku lihat ini tuh kayak generation gap aja gitu, yang bapaknya ini ya being entitled dan kurang paham tentang dia ada di mana. Nah, sedangkan yang satunya ya kita milenial, Gen Z, ya kita emang kayak gini, nyablak aja kalau ngomong, kalau bener ya bener, salah ya salah. Kamu brengsek ya brengsek gitu kan. Jadi, aku harap buat bapak ibu yang lebih senior pun juga bisa belajar gitu loh. Ini konsepnya, restoran ini dibuat memang dengan konsep yang seperti itu, sudah ada warning, sudah ada house rules-nya. Kalau kita mau datang ke situ ya kita harus setuju dengan apapun yang mereka akan lakukan gitu loh, selama itu sesuai dengan house rules mereka. Dan kita tidak boleh being entitled. Sumpah, your move is very Kevin and Karen. Tapi mohon maaf buat yang namanya Kevin, cuman ya kalau misalnya kita lihat di YouTube tuh emang namanya Karen sama Kevin. Kalau ada yang mempermasalahkan, terus ngapain Karen's Dinner dibikin kalau misalnya konsepnya itu judes ke orang, kalau konsepnya itu ngejek-ngejek customer. Ya itu namanya gimmick, itu namanya konsep sebuah restoran yang dimana kalau memang kamu nggak mau dapet treatment seperti itu ya nggak usah ke Karen's Dinner, gampang. Banyak restoran-restoran yang akan melayani kamu dengan cinta dan kasih sayang.
but not Karen Stinner. Rasa sayangnya itu beda. Dan aku tahu sendiri bagaimana mereka melatih staff-staffnya untuk niru, untuk memperagakan, untuk nge-represent lah sebagai Karen itu seperti apa. Dan fungsinya itu untuk menghibur, untuk apa ya, sarkas atau satir ya, aku lupa. Jadi tujuannya itu bukan untuk mempromosikan abusive behavior, rude behavior, enggak. Ini mah komedi satir aja gitu. Kalau baperan, mohon maaf kalau baperan nggak usah kesana, kasarannya gitu. Jadi kronologinya menurut berita acara, tamu masuk tuh di pintu. Nah di pintu entrance-nya itu udah ada tulisan, jika tamu masuk ke dalam restoran, maka customer setuju jika akan dilayani dengan konsep pelayanan yang tidak ramah, judes, dan sebagainya. Dan mereka juga punya house rules. Jadi nggak boleh rasis, no sexism, nggak boleh ada komen homofobik, nggak boleh ada komen jelek-jelekin body image, nggak boleh pegang-pegang customer staff, nggak boleh physical violence, abusive kayak gitu, nggak boleh ngerekam staffnya tanpa permisi juga. Intinya Karen Stinner itu nggak hanya menjaga customernya tapi staffnya juga, which is good. Apalagi kita ngelihat stepnya sekarang maju ke hukum, yay. Intinya si dokter ini dipanggil namanya tanpa menggunakan gelar dokter. Terus ya biasa namanya Karen kan nggak terima gitu ya. Akhirnya si dokter ini nggak terima, jalanlah tuk 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 menghampiri salah satu staff dari Karen's Dinner yang ada di Bali, terus dipukul punggung belakangnya, ya Allah. Habis itu nggak hanya itu, bajunya juga ditarik, terus sambil marah-marah, sambil nunjuk-nunjuk gara-gara nggak terima kalau dia nggak dipanggil dengan gelar dokter. Kayaknya temenku yang dokter muda yang luar biasa borju, tanpa title pun mereka juga sabep, bukan yang kayak hey tulisan dokter muda Nelva misal, terus mau dipanggil dokter muda Nelva, kan enggak juga gitu lah. Terus si mbaknya ini, si mbak cantik, dia akhirnya datang nyamperin, intinya kalau kamu nggak setuju, nggak terima sama house rules-nya, bisa meninggalkan tempat ini karena memang ya begitu, kalau kamu tidak setuju, get the fuck out. Like seriously, get the fuck out. It's okay, don't be shy. Tapi apa yang terjadi ketika si mbak ini mau mengambil house rules-nya dan terus dikasih tuh si house rules-nya buat dibaca, tapi si dokter ini malah nggak terima. Terus didorong si mbaknya, ditampar sampai dijambak rambutnya, kayak ya Allah, nih orang ada masalah apa? Bapak dokter, mungkin bisa ke dokter lain yang bisa menyembuhkan mungkin cerita-cerita yang terpendam yang perlu diungkapkan gitu ya. Jadi tidak memproyeksikan amarahnya ke staff Karen's Dinner. Nggak sampai situ aja, ketika dilerai pun beliau juga masih nggak terima, sampai akhirnya ada yang cedera lagi, dan cederanya di lengan dan pundak. Dan beliau benar-benar yang declaring bahwa dia itu nggak terima kalau misalnya sekedar dipanggil nama tanpa ada gelar dokter. Like, did you just became a doctor? Kayak segitunya. Ya tapi once again mungkin ini ya beda generasi juga ya. Kayak kita sebagai yang muda-muda itu nggak paham gitu loh, kenapa kok segila itu sama gelar gitu. Kayak benar-benar, oh nama itu harus ada SM, terus gelar apalagi sampai PhD sampai apa semuanya harus ditulis. Bahkan kalau haji hajah itu juga ditulis. I mean no offense, you do you. It's just kalau kamu di restoran ya udah chill aja anjir, kayak biasa aja. What defining who you are is not like your degree, it's not like if you're a doctor or not. It's who you are as a human. I mean, look at you, you're a doctor, but you don't seem like a doctor who care with people. You hurt people, you still think that that's a doctor behavior? That's messed up, dude. Mohon maaf ya, tapi semoga ya kita semua sama-sama belajar, mau yang generasi lebih senior, mau yang masih muda-muda, kita berusaha understand kok kayak why this happen, tapi ini udah nggak human gitu, nggak ada artinya di mana.